Oke, selamat datang kembali kawan-kawan di channel digicontent.id. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali tentang uh, dunia IT dan sedikit masuk ke ranah hukum. Jadi memang kenapa tiba-tiba Anda sebagai background IT kok coba-coba sok-sokan gitu ngebahas tentang dunia hukum. Jadi begini, dunia IT itu atau orang IT itu dengan background teknik informatika atau background IT itu tidak semerta-merta tidak boleh membahas tentang ilmu hukum karena memang yang pasti dalam pengembangan suatu perangkat lunak baik dia website, mobile apps dan desktop apps itu pasti tetap merujuk ke yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ya kan. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa salah satunya adalah ini kita coba membahas sedikit. Saya bukan seorang ahli hukum, tapi coba untuk mengetahui secara lebih dalam, sedikit lebih dalam tentang informasi hukum yang memang berhubungan dengan teknologi informasi atau teknik informatika. Salah satunya memang ada dua undang-undang yang coba kita garis bawahi kawan-kawan. Yang pertama ada Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, dan yang kedua ada Undang-Undang ITE, di mana di situ ada transaksi elektronik seperti itu kawan-kawan ya. Jadi apa hubungannya nanti para pengembang software dengan dua undang-undang tersebut? Intinya dua undang-undang tersebut dulu kita garis bawahi ya kawan-kawan ya. Jadi ini juga kita coba sharing aja kawan-kawan pada kesempatan kali ini di mana ketika kita mengembangkan suatu perangkat lunak, itu datanya akan kita collect dalam satu database. Jadi ini informasi bukan hanya untuk anak-anak IT, tapi juga untuk semua masyarakat Indonesia juga agar tahu bagaimana data itu diproses seperti itu ya. Jadi memang ketika kita masuk ke dalam satu situs atau website itu yang pasti kita biasanya disuruh register. Jika memang situs tersebut mengharuskan kita untuk melakukan register di mana kita inputkan nama, alamat, nomor telepon, atau username, password, dan lain-lain. Jadi itu salah satu yang berhubungan dengan PDP dan transaksi elektronik. Kemudian di situ juga jangan lupa biasanya di dalam satu situs itu selalu ada button atau tombol gitu ya. Di situ tulisannya privacy and policy atau accept our terms. Jadi kalian harus setuju dengan privacy policy yang ada di satu situs atau aplikasi tersebut. Ketika kalian checklist, berarti itu bertanda bahwa kalian sudah setuju dengan apa yang disampaikan dalam situs tersebut. Misalkan dalam hal pengolahan data atau hal-hal lainnya. Jadi ini menjadi informasi juga bagi kalian masyarakat Indonesia, khususnya bagi saya sendiri kan, karena tidak ada seseorang yang memang perfect 100%. Dan bagi umumnya bagi kalian masyarakat Indonesia bahwa ketika kita mencoba register di satu aplikasi, baik itu situs website, desktop apps atau mobile apps, dipastikan harusnya sih membaca dulu privacy policy atau terms and condition dari satu situs tersebut kawan-kawan karena di situ ada informasi yang memang sejauh mana situs tersebut atau PT atau instansi yang menaungi situs tersebut bisa mengolah data kalian. Jadi sebetulnya ada di situ informasi intinya sejauh mana perusahaan tersebut bisa menggunakan data kalian. Seperti itu ya. Jadi jadi ini hanya lebih ke awareness saja informasi buat kalian semuanya dan khususnya buat saya juga. Ini apa hubungannya dengan PDP? PDP itu adalah undang-undang yang menerapkan perlindungan data pribadi. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ini coba kita sekilas baca, kawan-kawan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Oke, ada peluang dan ada tantangan. Ini memang dua kata ini artinya sangat luas sekali. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Ini sangat betul sekali. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi seperti penyelenggaraan electronic commerce atau e-commerce,
informasi dalam sektor perdagangan bisnis, electronic education atau e-education, kemudian dalam bidang pendidikan, dan electronic health dalam bidang kesehatan, dan electronic government atau yang sering disebut dengan e-government dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Jadi memang banyak sekali di dunia teknologi ini yang diimplementasikan untuk kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi. Oke, jadi gini kawan-kawan. Memang kalau kita lihat secara umum, gambaran di sosial media itu data seseorang itu dengan mudahnya berseliweran gitu kan, tanpa ada sepengetahuan sebelumnya, ini boleh nggak saya share datanya, ini boleh nggak saya share datanya. Tapi dengan begitu saja gampangnya, baik foto, baik video, sebetulnya kan itu sudah banyak sekali. Tapi ada dua konteks yang perlu diperhatikan dalam hal itu. Apakah foto tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, atau untuk memang informasi yang memang baik perlu disampaikan. Jadi bukan berarti kita lihat setiap foto yang di-share itu melanggar PDP gitu kan, karena dan ini mohon untuk kalian para ahli hukum juga, jika kita sedang melakukan sharing saja ya, jika ada sesuatu yang salah silakan melakukan komentar, saya terbuka dengan segala komentar yang masukan, sehingga nanti di video-video sebelumnya atau dalam video ini terjadi kesalahan, kalian bisa koreksi di kolom komentar, sehingga saya bisa merevisi video dan komentar berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak ada tujuan lainnya, saya bukan mencoba menyalahgunakan hal-hal ini, namun kita coba untuk sharing informasi. Jadi tadi kita coba baca kembali sedikit. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah dikumpulkan. Betul. Yang saya contohkan tadi di awal bahwa register account, contohnya sih yang paling gampang register sosial media itu kan paling gampang ya, mau kita login by email, login by phone number, login by username, password kita buat sendiri gitu kan. Tapi di situ di mana data kalian dikumpulkan ke dalam sosial media, mau data fake, mau data asli, yang pasti semua data itu ada dan itu terkumpul di dalam satu ibaratnya tempat penampungan data lah. Nama umumnya seperti itu ya kawan-kawannya. Saya tidak coba menggunakan bahasa teknis di sini. Jadi dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah ini dia, dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Ibaratkan data itu bisa sharing kemana saja ya. Buktinya bahwa ketika kita browsing dan lain-lain, data kita sudah ada, atau tiba-tiba data kita di-sharing kemana-mana. Nah itu sebetulnya saya coba informasikan, ada undang-undang Indonesia yang bisa menaungi hal-hal tersebut. Jadi ketika kalian memang merasa data kalian tiba-tiba di-share begitu saja, dan itu sangat merugikan kalian secara subjektif gitu kan, kalian bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, kawan-kawan. Kenapa? Karena di sini ada undang-undang untuk melindungi data pribadi. Dan memang terlepas kalaupun tidak ada undang-undang PDP ini, hal-hal tersebut sebetulnya sudah ada atau harusnya sudah tertanam di dalam diri manusia atau seseorang, di mana etika di situ bermain, ya kan? Jika etika sudah tidak bermain di situ, dengan mudahnya kita kalau dalam Islam itu ada yang namanya gibah. Gibah itu kan ibaratkan kayak ngerumpi yang nggak jelas tentang informasi orang dan belum tentu itu benar. Nah, salah satunya hal-hal seperti itu. Ketika memang tidak ada undang-undang pun, di dalam agama Islam sudah ada yang namanya penerapan dilarang untuk gibah. Lebih baik udah diam di rumah aja. Jadi lebih baik diam itu emas, kalau nggak salah ada istilah seperti itu ya. Jadi diam itu emas, berarti kita diam gitu aja kawan-kawan. Tapi daripada gibah hal-hal yang nggak benar, dapatkan informasi atau kabar yang nggak benar kita sebar kemana-mana, mending kita diam seperti itu. Itu salah satu memang korelasi antara dunia IT dan undang-undang PDP ini. Dan ini pengingat juga bagi para kalian pengembang software baik, ya kan? Karena kalian mengolah data, ya kan? Di situ memang apa ya? Ini sedikit konten agak sensitif, tapi tujuan saya bukan untuk hal-hal lain. Kita coba sharing informasi aja supaya
Sama halnya dengan ada yang di Undang-Undang Dasar kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita bukan berarti saya yang paling pintar kawan-kawan, tapi di sini saya berbagi ilmu apa yang pernah saya baca. Nanti kalian silahkan komentar apa yang kalian tahu. Disitulah nanti pertukaran ilmu pengetahuan terjadi. Ya kan? Justru ini yang memang harus dilakukan di negara kita kan, pertukaran ilmu pengetahuan. Tidak terbatas sekarang dengan media seperti ini, saya menyampaikan seperti ini, ada kesalahan, kalian koreksi. Jadi disitulah nanti pertukaran ilmu pengetahuan. Jadi akan terjadi yang namanya request and respon itu, sehingga komunikasi akan terjalin jauh lebih baik lagi. Karena ilmu seseorang pun tidak begitu lengkap. Nanti dilengkapi dengan ilmu dari yang lainnya, ilmu dari yang lainnya nanti dilengkapi. Nah disitulah akhirnya nanti kan muncul ibaratkannya banyak buku-buku yang muncul itu setelah seseorang tersebut mendapatkan banyak ilmu dari beragam sumber seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan jadikan video ini misalkan kamu so tahu sebagai bukan pakar hukum, bukan seperti itu maksudnya, lebih ke kita sharing aja. Oke, tadi kita lanjutkan bahwa jadi kalian jangan khawatir bagi kalian yang tidak, anggaplah kalian yang merasa cukup bingung juga apakah data saya aman ketika saya register di satu website, itu seharusnya dipastikan aman dengan naungan, dengan payung undang-undang PDP. Dan kalian ketika misalkan merasa dirugikan dengan data kalian disebarluaskan begitu saja tanpa izin kalian, dan di mana itu sangat merugikan kalian, kalian bisa menggunakan undang-undang PDP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi ini menjadi, tadi saya kembali ke fokusnya ke para pengembang software bahwa integritas itu sangat diperlukan dalam jiwa seseorang. Karena ketika kita sudah mengumpulkan banyak data dengan begitu mudahnya, data itu memang sangat mahal kawan-kawan. Bahkan data yang hanya satu saja itu sudah tergolong mahal, karena satu data itu juga bisa memprofile satu orang secara utuh. Apalagi ribuan atau puluhan juta data orang yang dikumpulkan dalam satu database, itu menjadi satu yang bisa lebih mahal lagi. Namun, kembali, jadi kalian sebagai software developer itu dikategorikan sebagai insider, ya kan? Jadi ada istilahnya insider, ada istilahnya outsider. Outsider itu orang, ibaratkan gini contohnya kalau secara teknis, insider itu adalah orang yang berada di dalam, berarti di mana dia tahu aksesnya, dia bisa mengolah datanya ya kan, dan dia bisa mengetahui datanya secara mudah. Tapi outsider di luar sana, contohlah hacker, nah itu adalah outsider karena dia berusaha masuk dari luar untuk mencari data, untuk mencuri data, untuk kemudian dijual di dark web dan lain-lain seperti itu. Nah itu kan kejadian yang banyak terjadi juga di dunia maya sekarang. Jadi ini bukan menjadi hal yang tabu sebenarnya, tapi menjadi peringatan bagi kita semua termasuk saya sendiri bahwa perhatikan hal-hal seperti itu. Data pribadi itu sangat penting karena itu menunjukkan itu identitas kalian. Jika identitas kalian dipalsukan, identitas kalian disebarluaskan begitu saja untuk hal-hal yang negatif, kalian punya payung hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27. Jadi uh, seseorang yang memiliki background IT itu memang tidak mau bersentuhan dengan banyak hal yang di video sebelumnya saya sudah sampaikan. Dari banyak aspek elemen itu konteksnya tetap masuk ke dalam anak IT, atau kemarin sebelum disebutnya konteks AI ya, tapi memang anak IT pun harus seperti itu. Jadi dia bisa melihat konteks ke banyak hal, hukum, kemudian finance dan lain-lain, itu semuanya kalian pasti harus paham akan hal itu. Jadi untuk kalian yang bukan sebagai pengembang software, jangan takut juga karena ada undang-undang PDP, sehingga nanti para software developer pun akan bekerja dengan integritas yang tinggi dan jangan sampai menyalahgunakan data yang kalian punya, apalagi aksesnya dengan mudah kalian punya. Itu disitulah diuji integritas kalian, kejujuran kalian sampai sejauh mana. Jadi kalau bikin software mah gampang, ya kan? Karena software coding itu ilmu pasti. Tapi yang sulit dalam hal sebagai kita pengembang software itu adalah tadi integritas, menjaga keamanan data sebaik mungkin. Mau sekecil apapun, sebisa mungkin amankan data tersebut, jangan sampai tersebar luas begitu saja. Terlepas banyak data-data yang lepas keluar, misalkan bisa dihack, kemudian disebarluaskan, dijual di dark web dan lain-lain, itu bagian dari pembelajaran dan itu adalah
yang harus terus dikuatkan dari sisi cyber security. Nanti mungkin ada lebih pakar yang lebih baik lagi untuk membahas cyber security, baik dari firewall, karena cyber security itu aspeknya, ini saya coba berbicara secara global aja, tidak hanya dari codingnya, validasinya, enkripsinya, namun secara database-nya, kemudian device firewall, di cyber jaringan juga itu perlu diperhatikan. Jadi apalagi sekarang sudah banyak bertebaran, ya kan, dimana anggaplah kayak RT RWNet gitu kan, di situ menyediakan jasa layanan internet juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi kalian tidak hanya fokus terhadap layanan internet service dan kalian bisa menyebarkannya, tapi banyak tanggung jawab kalian yang harus diperhatikan juga. Jadi kalian bisa menjaga data tersebut, jangan sampai tersebarluaskan, jangan sampai biasanya nih kalau sudah punya akses, gua merasa punya akses, gua punya data nih nanti gua sebar-sebarin, ya nggak begitu juga. Jadi kalian harus bisa bijaksana dalam mengolah data seperti itu. Jadi konteksnya memang luas kalau kita membahas tentang dunia IT, tapi saya coba mengerucutkan dulu ke masalah software developer dan PDP, nanti ada undang-undang ITE juga. Jadi jangan takut bagi kalian yang bukan pengembang software developer, tapi jangan lupa juga untuk kalian aware juga bahwa di situ ada terms of reference yang harus kalian baca, atau syarat dan ketentuan dalam satu situs yang harus kalian baca, sejauh mana situs tersebut boleh mengolah data kalian. Jadi tidak semerta-merta nanti ketika ada kesalahan, anggaplah ada kasus perusahaan A menyebarluaskan data Anda, tapi Anda tidak membaca syarat dan ketentuan dalam situs tersebut. Nah, itu juga kalian nanti dipertanyakan. Jadi sebisa mungkin baca dulu term of reference-nya, tapi saya yakin jika memang kalian tidak baca, perusahaan-perusahaan tersebut juga sudah berintegritas dengan baik ya, di mana mereka juga menjaga data kalian dengan aman. Jadi memang dalam pengalaman saya pun software developer, saya juga mengalami sebagai software developer itu data, saya bisa mengetahui banyak data. Tapi di situ adalah diuji kejujuran dan integritas kalian bisa menjaga data sejauh mana. Itulah sebetulnya yang di ujian utama dalam seorang anak IT, terutama software developer ataupun penyedia jasa layanan internet, ataupun penyedia jasa layanan server dan lain-lain, adalah pengamanan data. Ada yang namanya DRC dan lain-lain, yaitu harus diperhatikan juga kawan-kawan. Namun karena saya background utamanya adalah di software developer, ini kita coba membahas ke arah software developer. Jadi data pribadi kalian kalau di website atau sebagai teknis, kita sebagai pengembang software itu harus memperhatikan hal-hal itu. Jangan mudah diiming-imingi untuk data itu mudah dijual keluar. Atau dan kalian yang berada bukan sebagai teknis pengembang perangkat lunak, jangan khawatir, karena kalian bisa baca syarat dan ketentuan dalam suatu website atau aplikasi lainnya sejauh mana data kalian bisa dikelola oleh situs tersebut, kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, karena di sini juga ada yang namanya undang-undang PDP, tadi sudah saya sudah saya sampaikan, dan mungkin kalian bisa berkonsultasi nanti dengan ahli-ahli hukum lainnya sejauh mana undang-undang PDP ini, sejauh mana undang-undang ITE ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti itu ya. Jadi kekhawatiran seperti itu memang sekarang cukup banyak, apalagi banyak pesan-pesan scam, phishing attack gitu kan. Terus kita biasanya dikasih iming-iming apa buat ngeklik link, dan hati-hati, itu salah satunya itu juga sekarang kan sudah beredar banyak di baik di alat-alat messaging, dan nanti saya di video berikutnya akan coba membahas sejauh mana dan apakah transaksi elektronik kalian di menggunakan aplikasi messaging itu bisa tergolong aman atau tidak. Saya akan bahas nanti di video berikutnya. Sekarang kita coba ke PDP dulu ya kawan-kawan, dengan masalah situs dan website. Karena sekarang jujur saja banyak banget situs yang bisa jadi dan banyak juga orang yang tidak membaca syarat dan ketentuan dari satu situs tersebut, kawan-kawan. Itu juga menjadi perhatian lebih. Kemudian di sini ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE juga ini salah satunya mungkin coba saya angkat ya, yang masih hangat, di mana pemain Persib, Tom Hai, mendapatkan ancaman di media sosial ya, kalau nggak salah secara elektronik kan itu ya, dan di mana kalau saya sempat baca tadi review bahwa hal-hal tersebut juga bisa diancam pidana, karena itu mengancam
seseorang melalui media elektronik, dan itu masuknya ke Undang-Undang ITE. Namun silakan nanti pakar hukum bisa mengkaji lebih jauh tentang hal itu. Dan kalau dalam dunia persepak bolaan juga dulu ketika Barcelona melawan Chelsea di kandang Chelsea, wasitnya juga wasit yang legendaris itu mendapatkan ancaman yang serupa seperti itu. Nah, ini menjadi pembelajaran juga ya. Jadi kita memang kembali saya menyampaikan pesan harus lebih, khususnya untuk bangsa Indonesia sih. Jadi harus lebih bijak dalam menggunakan yang namanya sosial media, hati-hati menyebarluaskan data orang, ya kan? Hati-hati menyebarluaskan, ibaratkan apalagi data orang disebarluaskan untuk hal-hal yang negatif sehingga merugikan diri pribadinya, keluarganya, dan lain-lain. Itu hati-hati karena di sini ada undang-undang PDP dan undang-undang ITE, kawan-kawan seperti ya. Jadi seperti itu. Jadi kita juga kenapa undang-undang ini diciptakan, dan saya sempat review juga sedikit, ini memang untuk memberikan rasa aman bagi warga negaranya seperti itu. Jadi jangan khawatir. Jadi memang ini menjadi uh, kompleks juga ketika membahas masalah PDP ini. Jadi karena sosial media sudah sangat luas, ya kan, banyak sekali foto baik artis, baik orang pribadi berseliweran di sosial media gitu, disebarin gitu kan. Tapi yang kemarin sempat saya bahas juga di video sebelumnya, kadang orang-orang tuh kalau ada yang viral itu, wah ikut-ikutan viral, asik gitu kan, nyebar-nyebarin. Nah, ini saya coba kasih tahu bahwa menyebarkan hal-hal yang tidak valid juga bisa menjadikan kalian terkena Undang-Undang ITE dan PDP. Jadi ketika kalian bertransaksi elektronik menggunakan situs, website, aplikasi mobile, aplikasi desktop juga, memang ini bagi orang-orang teknis seharusnya memang menggunakan enkripsi. Jadi memang kan sudah diterapkan juga ya beberapa tahun ke belakang kalau nggak salah. Jadi mewajibkan semua penyelenggara atau pengembang software mewajibkan data yang disimpan di database itu dienkripsi. Jadi alasannya kenapa gini? Saya juga memang sempat ya tahu lah ya beberapa alat gitu kan. Nah, kalau bedanya database yang tidak dienkripsi dan dienkripsi adalah, anggaplah dulu ada yang namanya inject database gitu kan, jadi bisa menggunakan beberapa trik via browser, URL, dan lain-lain, sehingga database itu bisa dirubah. Karena jujur saja, setiap framework, setiap bahasa pemrograman tetap punya kelemahan seperti itu. Dan apalagi kita nanti berfokusnya sebagai pengembang teknis, itu diwajibkan untuk bisa mengamankan data tersebut. Anggaplah seorang hacker bisa masuk mengambil semua data yang ada di database. Tapi semua data yang ada di database itu sudah terenkripsi dengan baik, so mereka juga butuh waktu yang sangat lama untuk membuka data tersebut. Bukan berarti tidak bisa dibuka, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuka data yang mereka curi seperti itu. Jadi enkripsi itu kan polanya banyak sekali, ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan triliunan, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mematching setiap karakter dan angka yang ada di situ. Nah, jadi itu adalah salah satu keamanan. Jadi berarti silahkan saja masuk kalian ke database kami, tapi saya sudah enkripsi datanya. Itu ibaratnya seperti itu. Tapi kan sebelum masuk ke database pun nanti di depannya ada firewall dari device, kemudian ada dari keamanan jaringan. Jadi ketika berbicara tentang keamanan data, tidak hanya seorang software developer yang harus diberi tanggung jawab yang berat, atau kebanyakan kan kamu codingnya harus bagus, enkripsinya harus bagus, ini flow-nya, logiknya harus benar-benar kompleks gitu kan. Tapi jangan, tidak semerta-merta tanggung jawabnya ada di seorang pengembang perangkat lunak, karena perangkat lunak tidak bisa diakses jika tidak melewati firewall atau jaringan di satu server. Oke, jadi layernya kan nanti banyak layer kan. Nah, di situ kan nanti juga ketika kita seorang software developer ya, dituntut untuk membuat aplikasi yang sangat aman juga. Justru kalau memang pimpinan kalian atau atasan kalian paham tentang infrastruktur jaringan dan lainnya, pasti menekankan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pengembangan software, baik penyedia jasa internetnya, servernya, database adminnya, dan software developernya itu. Jadi mungkin sekian kawan-kawan pembahasan yang bisa saya sharing. Namun setiap harinya atau setiap video yang saya share nantinya, kita coba sharing terkait sudut pandang lain di sisi teknologi sebagai software developer,
IT networking, gitu kan, networking admin, dan saya coba memposisikan diri juga sebagai tadi user di luaran sana seperti itu. Dan mohon maaf jika memang ada sedikit kesalahan dalam penyampaiannya, namun kita di sini berusaha untuk saling sharing pendapat, sharing ilmu gitu ya. Silahkan kalian yang mau berkomentar dan kasih masukan buat digicontent.id. Mudah-mudahan ini tetap menjadi info yang sangat bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa bahwa keamanan data pribadi kalian dijamin oleh Undang-Undang PDP, dan transaksi elektronik kalian di sosial media dan jejaring internet lainnya juga dinaungi oleh Undang-Undang ITE. Jadi jika terjadi penyebaran data pribadi kalian secara bagi kalian itu merugikan, silahkan laporkan karena sudah ada undang-undangnya. Dan jika terjadi transaksi elektronik yang tidak diperkenankan oleh diri kalian, silahkan juga laporkan karena sudah ada undang-undangnya. Namun jangan lupa Indonesia ini negara yang bermusyawarah, ya kan? Jadi biasakan bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat, juga itu sangat penting. Jadi juga ini menjadi pembelajaran ketika dengan mudahnya seseorang melaporkan seseorang ke pihak yang berwajib, padahal sesuatu tersebut bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi info yang bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel digicontent.id. Sampai jumpa.